Tidak ada yang merasa aman dengan keimanannya. Iblis setiap saat mengarahkan anak panahnya untuk menghantam setiap hamba-hamba Allah yang beriman agar mereka سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا كان من الهالكين فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتكرم على سيدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا وقاعدنا ومولانا وهو المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. kaum muslimin jamaah Jumat, jamaah Masjid Nurul Hidayah, a'azzakumullah. Khatib mengingatkan pada dirinya dan kepada setiap yang mendengarkan khutbah pada Jumat hari ini, sebagaimana yang telah Allah serukan di ayat yang kami bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, bahwa orang-orang yang beriman dipanggil secara khusus oleh Allah, disebutkan secara khusus tentang mereka oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata para ulama, ayat-ayat Al-Quran yang dibuka dengan kalimat panggilan ya ayyuhalladzina amanu jumlahnya tidak sampai 100 ayat. Ada lebih dari 6.600-an ayat Al-Quran. Tidak cukup 100 ayat di dalam Al-Quran yang dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil secara khusus oleh Allah. Ini yang disebut oleh para ulama Nidaur Rahman li ahli iman. Panggilan kasih sayang Allah dikhususkan hanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka para ulama mewanti-wanti kepada kita, jika kita mendapati ayat Al-Quran atau dibacakan kepada kita, atau kita yang membaca ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu fahtammu bihi ihtimaman jayyidan, berikan perhatian dan fokusmu yang besar kepada ayat tersebut. Kenapa? Karena itu ayat hanya dikhususkan kepada mereka yang beriman saja. Yang merasa masih punya iman, maka dia harus tersinggung dengan ayat-ayat tersebut. Dia harus merasa dipanggil oleh Allah dengan ayat-ayat tersebut. Satu di antaranya, itulah ayat tentang wasiat takwa yang tiap-tiap Jumat diserukan oleh para khatib
dari atas mimbar, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Tidak sampai di situ, ada sambungan ayatnya. Allah mengultimatum kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga kau punya iman, jaga kau punya Islam. Perhatikan, jangan sampai kau wafat, jangan sampai kau mati kecuali dalam keadaan tetap istiqamah di atas Islam. Kita hidup dengan Islam, kita hidup memperjuangkan Islam, dan komitmen siap mati membawa Islam. Itu esensi dari ayat takwa yang sering diulang tiap-tiap Jumat. Sepupu satu kali Nabi, sekaligus menantunya yang juga merupakan sahabat terdekatnya, Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah berkata, mendefinisikan tentang apa itu ketakwaan. Kita sering mengucapkan tentang ketakwaan. Lalu apa yang dimaksud dengan ketakwaan itu? At-taqwa, ketakwaan itu kata Ali bin Abi Thalib, wal khawfu minal jalil, wal amal bit tanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahim. Ada 4 makna ketakwaan. Al khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Repot Pak, hidup ini, kita manusia ini, kalau tidak punya rasa takut yang besar kepada Allah, maka jangan harap seseorang itu bisa menjadi baik. Manusia potensi berbuat dosa semua orang punya, termasuk khatib yang berbicara, termasuk ustadz sekalipun, kiai sekalipun, imam sekalipun, habib sekalipun, berpotensi melakukan dosa setiap hari, setiap saat. Tidak ada yang lolos dari pengaruh syaitan, tidak ada yang merasa aman dengan keimanannya. Iblis setiap saat mengarahkan anak panahnya untuk menghantam setiap hamba-hamba Allah yang beriman agar mereka terperosok ke dalam dosa dan kemungkaran. Ini sudah janji iblis. Dia berjanji di hadapan Allah, saya akan menyesatkan mereka dari jalanmu ya Allah. Saya akan menggelincirkan Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam beserta seluruh anak cucunya, dan tidak akan berhenti sampai hari kiamat engkau tegakkan. Aku akan menggoda mereka, aku akan merayu mereka. Untuk apa? Iblis tidak mau masuk neraka sendirian. Dia mau ajak sebanyak-banyaknya dari bangsa manusia agar menemani mereka untuk menjadi bahan bakar api neraka dan jahannam. Nauzubillah min dzalik. Dia berjanji akan menggoda kita. Tetapi jamaah sekalian, meskipun setiap manusia itu memiliki potensi dosa, memiliki potensi hawa nafsu di dalam dirinya, Allah Maha Baik, Allah Maha Rahmah, Allah Maha Sayang kepada kita. Diberikan kita kesempatan untuk apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan ini ayat tiap-tiap Jumat diulang. Yang ngantuk kalau dengar khutbah ya pasti nggak dengar. Yang lambat datang Jumatan, nanti khatib mau selesai khutbah baru masuk ke masjid, ya wajar tidak dengar. Tapi yang datang ke masjid sejak awal, dia mengisi sof-sof pertama, dia tidak ingin ketinggalan khutbah Jumat, maka dia akan mendengarkan ayat tentang wasiat takwa berulang-ulang setiap Jumat disampaikan dari atas mimbar. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ini yang pertama. Esensi takwa adalah hadirkan rasa takut di hati kita kepada Allah. Seorang
jangan harap dia takut dengan jujur kepada orang tuanya. Seorang istri yang tidak punya rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, jangan harap dia memiliki rasa hormat kepada suaminya. Begitupun seorang suami yang tidak memiliki rasa takut dalam hatinya kepada Allah, jangan harap dia akan cinta kepada istrinya. Jangan harap dia akan setia kepada pasangannya. Percayalah, suami yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, dia akan berkhianat, dia akan berselingkuh, dia akan berzina di belakang istrinya. Kenapa? Karena tidak punya rasa takut kepada yang menciptakannya. Begitupun dengan orang-orang yang diamanahi jabatan oleh rakyat, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai kepala desa dan lurah, ketua RT, ketua RW, termasuk para imam, para dai, para ustadz, yang mana mereka merupakan pemimpin umat, pemimpin agama. Seorang pemimpin, apalagi pejabat yang dia makan dari uang rakyat, dari hasil keringat rakyat, dari air mata rakyat, kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia pandai bermanis-manis muka di hadapan rakyat ketika temu konstituen, ketika bersosialisasi, apalagi musim-musim kampanye. Tapi bagaimana setelah dia terpilih nanti? Rakyat kebanyakan mengatakan, Ustaz, Allahu a'lam. Syukur-syukur kalau dia ingat orang nanti kalau sudah. Dulu ketika musim kampanye, dia datang bagi-bagi ayat kursi. Ketika dapat kursinya, subhanallah, dia lupa ayatnya. Dulu di musim-musim kampanye, tidak ada satu masjid kecuali dia masuk ke sana. Antar bantuan, antar kipas angin, antar karpet, antar kipas angin, antar kulkas, kasih bantuan. Tapi lihat, ketika dia duduk nanti, apakah dia tetap datang menengok masjid atau tidak? Mari umat Islam, baik di Ampi Babo dan dimanapun Anda berada, sadarilah, urusan kepemimpinan bukan persoalan remeh-temeh. Jangan anggap remeh urusan ini. Jangan hanya karena Anda diberi uang lalu Anda pilih orang itu. Jangan hanya karena dia pandai berbicara lalu Anda pilih orang itu. Jangan hanya kelihatan dia kaya raya lalu Anda coblos orang itu. Jangan. Tanggung jawab saya, tanggung jawab kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa orang yang Anda pilih akan ditanya oleh Allah, kenapa kau pilih dia? Sederhana. Nanti di akhirat Allah akan tanya, itu orang yang kau pilih sholat apa tidak? Itu orang yang kau pilih betul-betul cinta dan peduli masjid atau tidak? Itu orang yang kau pilih bisa mengaji atau tidak? Kalau dia non muslim tidak ada urusan. Ini agamanya Islam. Mau jadi wakil rakyat, mau jadi pemimpin, baca kitab suci Al-Quran saja belepotan. Setelah terpilih, dilantik, disumpah pakai Al-Quran. Demi Allah, jangan pernah mempermainkan ayat-ayat Allah. Silahkan mendekat ke masjid, silahkan berbuat yang terbaik kepada masyarakat. Tapi ingat, jangan pernah mempolitisasi masjid. Jangan pernah menunggangi urusan agama hanya untuk kepentingan politikmu yang sesaat. Jangan. Saya dan seluruh imam masjid dan seluruh khatib-khatib, seluruh mubaligh, seluruh kiai, seluruh habaib siap berada di garda terdepan untuk melawan siapa saja orang yang ingin menggunakan masjid untuk kepentingan politik sesaat.
Tidak ada urusan. Siapapun Anda, apapun partaimu, kita akan lawan. Ini agama. Jangan dibawa untuk urusan yang tidak bisa disamakan nilainya dengan urusan agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-khawfu minal jalil. Milikilah rasa takut kepada Allah. Wal amal bitanzil. Allah sudah turunkan Al-Quran di tengah-tengah kita, diantarkan oleh malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam namanya, dibawa kepada manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjuangkan dengan keringat, air mata, bahkan darah dan nyawa oleh generasi manusia terbaik. Mereka lah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat Nabi yang kemudian diturunkan ke generasi berikutnya tabi'in dan menyusul tabi'ut tabi'in. Salasatul qurunul mufaddalah, 3 generasi terbaik umat Islam. Jilul Quran, generasi Al-Quran. Mereka lah orang-orang yang hidupnya dengan Al-Quran. Mereka hidup bersama Al-Quran, hidup memperjuangkan Al-Quran. Tidak sama dengan kualitas keimanan saya dan kebanyakan kita hari ini, yang hidupnya tergantung kepentingan bos. Asal pimpinan senang, asal partai senang, asal organisasi besar, bukan kepentingan Islam yang ada di depan matanya. Sehingga gampang untuk dipecah belah hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena beda nama organisasi, hanya karena beda partai. Silahkan berkompetisi, silahkan, tapi jangan pernah saling menjatuhkan atas nama memperjuangkan kepentingan agama, kepentingan bangsa, kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia di atas segala kepentingan. Tidak boleh Anda memperkosa kepentingan yang utama itu. Mengamalkan Al-Quran. Maaf, hadirin yang dimuliakan Allah, silahkan jujur di hati masing-masing. Sudahkah Anda membuka Al-Quran hari ini? Di hari Jumat yang penuh berkah ini, silahkan jujur dari hati Anda masing-masing. Jawab dengan hati Anda masing-masing. Anda bangun tadi subuh, Anda bangun tadi pagi, sekarang sudah berkumpul di masjid melaksanakan salat Jumat. Sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Sudah berapa ayat yang Anda renungkan di pagi hari tadi? Kita bermimpi mau punya presiden ahli Quran, mau punya wakil rakyat yang cinta Al-Quran, pemimpin yang dekat dengan Al-Quran. Tapi tolong tanyakan pada diri kita masing-masing, sudah bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran sebagai rakyat? Tidak akan memimpin segerombolan tikus kecuali seekor tikus. Tidak akan memimpin segerombolan singa kecuali seekor singa. Jangan telunjukmu kau arahkan semua kepada pemimpinmu, tapi kau lupa bercermin diri. Mau punya pemimpin ahli salat, tapi kita datang ke masjid nanti cuma 1 kali 1 Jumat. Apa bedanya dengan kawan-kawan Nasrani yang datang gereja 1 kali 1 minggu? Beda bos. Ini Islam. Ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam ini agama yang tinggi dan tidak akan ada yang mampu mengalahkan ketinggiannya. Silahkan datangkan kekuatan apapun, datangkan partai yang paling berkuasa sekalipun, datangkan uang, hamburkan uang sebanyak-banyaknya untuk mengalahkan dakwah, mengalahkan Al-Quran, mengalahkan Islam. Demi Allah, Islam akan menang. Demi Allah, Islam akan berjaya. Kenapa? Allah yang jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan agama ini, Dia pula yang akan menjaganya. Kalau begitu, tidak usah kita membela agama. Biarkan Allah sendiri yang membela Islam ini. Salah kalau cara berpikir seperti itu, saudara. Bukankah seekor semut yang kecil membawa butiran-butiran air di mulutnya yang mungil, dia tuangkan butiran-butiran air itu ke api yang menggunung berkobar-kobar siap untuk membakar Nabi Ibrahim. Lalu datang hewan yang lain mengejek seekor semut. Hei semut, apa yang kau bawa itu? Memangnya setetes air itu bisa memadamkan api yang dinyalakan oleh Namrud untuk membakar habis Ibrahim? Apa jawab si semut? Madiam jungan. Memang yang saya bawa hanya butiran-butiran air yang mungkin tidak ada nilainya di matamu. Tapi setidaknya butiran-butiran air yang saya bawa ini bisa menjadi hujjah, bisa menjadi saksi di hadapan Allah di mana saya berpihak. Saya berpihak untuk membela agama. Saya berpihak untuk membela Nabiullah Ibrahim. Tidak seperti kamu yang hanya bisa menonton dan mengejek orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Terlalu murah harganya ketika idealisme perjuangan kita, idealisme dakwah kita harus dijual hanya karena mengikuti komentar-komentar manusia. Hadirin jamaah Jumat a'azzakumullah, di penghujung khutbah ini khatib juga mengingatkan, selain rasa takut kepada Allah yang harus dimiliki seorang hamba, lalu kemudian komitmen untuk mengamalkan isi Al-Quran, tidak hanya sekadar membacanya, tidak hanya sekadar dibuatkan MTQ musabaqah tilawatil Quran kemudian berbangga dengan itu. Oh, anak saya juara 1, ponakan saya juara 2, daerah saya juara. Bisa. Bukan. Al-Quran bukan sekadar dibaca, Al-Quran bukan sekadar dihafal, Al-Quran bukan sekadar diperlombakan, tapi Al-Quran wajib kita perjuangkan untuk menjadi nilai-nilai utama yang mengawal ayat-ayat konstitusi. Kita membawa ayat-ayat suci untuk mengawal ayat-ayat konstitusi. Supaya apa? Supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini, supaya Sulawesi Tengah ini, supaya Ampibawo, Parigi Motong ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, ar-ridha bil qadar. Pandai-pandailah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah di Jumat hari ini, di 30 Juni ini, di awal bulan Zulhijjah ini, Allah masih menitipkan cahaya iman di dalam hati kita. Bersyukurlah dengan nikmat iman, dan jangan lupa nikmat-nikmat materi keduniaan, harta, nafkah yang kita susah payah berkeringat cari untuk keluarga, bisnis, usaha yang kita kerjakan, apapun itu, hadirkan syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah sudah janji kok, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Kalau belum ditambah bagaimana? Berarti syukur kita belum sempurna. Yang terakhir, yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahim. Ini sangat penting. Mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kematian. Hari ini kita di atas, besok bisa jadi kita di bawah. Hari ini Anda di bawah, Anda susah, tenang Pak, jangan sedih. Tidak selamanya orang susah. Akan ada saatnya Anda akan tersenyum bahagia.
Dan ketika saat itu tiba, percayalah, Anda akan berterima kasih pada diri Anda sendiri karena Anda tidak putus asa dalam berjuang dalam kehidupan ini. Tenang, Allah membolak-balikkan keadaan. Mereka yang saat ini kita lihat di atas, mereka yang saat ini melanggeng berkuasa di atas sana, tidak selamanya mereka di atas. Tunggu, ada saatnya mereka akan mengemis di bawah kita. Ada saatnya mereka akan menangis menyesali kezaliman yang mereka lakukan hari ini. Ada masanya mereka yang tersenyum pasti akan bersedih, mereka yang berduka pasti akan kembali tersenyum dan tertawa. Oleh sebab itu, khatib dan untuk kita semua tentunya ini pesan cinta dari kami. Mari siapkan bekal kita untuk menghadapi kematian. Jangan pernah merasa aman dengan diri kita, Pak. Bapak berangkat ke sana kemari, bahkan mungkin keluar kota, mungkin ada yang lintas provinsi mencari nafkah, berdagang atau apapun yang dia urus. Anda tidak pernah bisa menjamin keselamatan Anda di jalan. Ya Pak, mungkin ada yang musafir singgah sholat di Masjid Nurul Hidayah ini. Selepas sholat Jumat berjamaah sebentar, mungkin ada yang lanjut ke Gorontalo, ada yang lanjut ke Palu, ada yang terus ke Poso. Anda tidak bisa menjamin diri Anda selamat Pak di perjalanan. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa cinta, khatib hanya berpesan, jangan pernah jauh dari kitab suci Al-Quran. Taruh itu Quran di mobil Pak, taruh itu Quran, bawa itu Al-Quran kemana-mana. Anda berdagang, Anda berperjalanan, sempatkanlah waktu membaca 1 halaman, 2 halaman Al-Quran. Kalau terlalu berat, 1 ayat, 2 ayat baca Quran. Kenapa? Itulah sebenar-benarnya jimat untuk melindungi kita karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين اللهم احفظ منطقنا فريق موطن آمنة مطمئنة وجميع منطقة المسلمين اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تبارك ربنا بالسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وأهلك الكفرة أهل الكتاب والمشركين اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل الذكر والدعاء اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين المجاهدين في سبيلك اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان في هذا العالم يا رب العالمين يا رب العرش الكريم يا أرحم الراحمين اللهم انصر علماءنا في إندونيسيا وفي كل مكان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما